Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada MPLS Daring SMP Budi Utomo. Bagaimana kabar kalian? Kami harap semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Walau kita belum berjumpa, tidak ada salahnya apabila saya menyampaikan materi ini yang akan tersampaikan kepada kalian. Sebelum kami menyampaikan materi ini, tidak salahnya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Alfian Raufiko. Materi yang akan kami sampaikan hari ini adalah literasi. Apa sih itu literasi? Mari kita simak bersama-sama. Pengertian literasi menurut para ahli ada banyak sekali. Kita tidak akan menjabarkan satu persatu pengertian literasi tersebut. Untuk itu, kami akan menyimpulkan pengertian dari literasi. Literasi adalah kemampuan membaca kata dan membaca dunia. Nah, anak-anak, lalu sebenarnya apa sih tujuan dari literasi itu sendiri? Berikut akan saya sampaikan tujuan dari literasi. Yang pertama, menciptakan dan mengembangkan budi pekerti yang baik. Yang kedua, menciptakan budaya membaca di sekolah. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan dengan membaca berbagai macam informasi yang bermanfaat. Yang keempat, meningkatkan kefahaman seseorang terhadap suatu bacaan. 5. Membuat seseorang bisa berpikir kritis. 6. Memperkuat nilai kepribadian. Selanjutnya, setelah kita membahas pengertian dan tujuan literasi, sekarang kami akan menjabarkan apa sih manfaat dari literasi itu. Kita simak ya. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan akan kosakata. Yang kedua, membuat otak kita bisa bekerja optimal. 3. Menambah wawasan. 4. Mempertajam diri dalam menangkap suatu informasi dari sebuah bacaan. 5. Mengembangkan kemampuan verbal. 6. Melatih kemampuan berpikir dan menganalisa. 7. Melatih fokus dan konsentrasi. 8. Melatih diri untuk bisa menulis dan merangkai kata dengan baik. Dalam pembahasan ini, literasi kami bagi menjadi 4. Yaitu 1. Literasi baca tulis. 2. Literasi numerasi. 3. Literasi digital. 4. Literasi finansial. Selanjutnya, kami akan menjabarkan satu persatu dari jenis-jenis literasi yang kami sebutkan tadi. Yang pertama, literasi baca tulis. Pengertian dari literasi baca tulis adalah pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi untuk menganalisa, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan. Mengembangkan pemahaman dan potensi, serta untuk berpartisipasi di lingkungan sosial. Adapun prinsip-prinsip dari literasi baca tulis adalah 1. Keutuhan. 2. Keterpaduan. 3. Keberlanjutan. 4. Kontekstualitas. Dan 5. Responsif kearifan lokal. Contoh literasi baca tulis yang berada di sekolah SMP Budi Utomo ini adalah perpustakaan, mading, pojok baca yang ada di setiap kelas. Yang kedua, literasi numerasi.
Secara sederhana, numerasi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menganalisa terhadap konsep bilangan dan keterampilan operasi hitung di dalam kehidupan sehari-hari. Dan kemampuan untuk menginterpretasi informasi kuantitatif yang terdapat di sekeliling kita. Dan prinsip dari literasi numerasi adalah bersifat kontekstual, sesuai dengan kondisi geografis, sosial budaya, dan sebagainya. 2. Selaras dengan cakupan matematika dalam kurikulum 2013. 3. Saling bergantung dan memperkaya unsur literasi lainnya. Adapun contoh kegiatan literasi di sekolah SMP Butomo ini adalah membuat anggaran bazar, membuat anggaran buku tahunan. Yang ketiga, yaitu literasi digital. Anak-anak, semakin berkembangnya zaman, tentu saja makin banyak hal pula yang ikut berinovasi ke dunia digital, termasuk literasi. Dilansir dari Wikipedia, literasi digital merupakan pengetahuan dan kemampuan seseorang untuk menggunakan media digital, alat komunikasi, dan kemudian menggunakan secara sehat, bijak, dan cerdas. Jadi, saat ini kita nggak hanya bisa membaca lewat buku saja, tapi juga lewat media-media digital lainnya, seperti handphone, tablet, dan komputer. Untuk contoh literasi digital yang ada di SMP Butomo ini adalah perpustakaan digital, sistem informasi sekolah atau yang disebut dengan SIS. 3. Fingerprint untuk siswa dan guru. Adapun untuk literasi finansial akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Demikian materi yang kami sampaikan, semoga anak-anak sekalian bisa mengambil manfaat dari MPLS daring ini. Jika ada pertanyaan mengenai materi ini, silahkan bertanya ke forum grup WA Wali Kelas MPLS daring. Dan jangan lupa untuk protokol kesehatan. Rajin cuci tangan dengan sabun dan memakai masker. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Daripada kita kena flu, lebih baik kita maskeran. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.